Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal fasiqun walau karihal munafiqun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa sharif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli usri yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli syarrin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddadu wa qaribu alla yadkhila ahadakum amaluhul jannah wa anna ahabba al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qalab. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyyil karim, wa nahnu ala dzalika syahidin. Pertama-tama puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyaknya pujian dan sebaik-baiknya pujian, karena berkat daripada rahmat, taufik, hidayah dan inayah Allah, kita malam hari ini masih diperkenankan berkumpul menjalankan amalan rutin kita, amalan yang sangat kita cintai, yaitu membaca Wirdul Kabir Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa kita mencintai amalan ini? Tentu saja mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah amalan yang kita kerjakan dengan perasaan cinta, dia akan menjadi sahibul jannah kita nanti, penyebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga, dengan kita mencintai sebuah amalan yang dimiliki oleh kaum sholihin, kaum arifin, kita juga mengharapkan berkahnya untuk kita hidup di dunia hingga sampai ke akhirat nanti,
marilah selalu kita sanjungkan keharibaan yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, Nabi yang paling agung, penghulu segala nabi dan rasul, penutup daripada kenabian dan kerasulan, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Selawatnya selalulah kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW bersama keluarganya. Mudah-mudahan selawat kita itu nanti menjadi sebab diberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Karena tanpa syafaatnya kita tidak akan mungkin mencapai ridha Allah. Setiap amalan tetap harus menggunakan salawat. Makanya di setiap mukadimah juga orang tidak akan pernah meninggalkan salawat. Jadi rugi kalau kita tidak mau bersalawat dengan banyak ya. Kenapa? 1 kali bersalawat 10 kali Allah dan malaikat bersalawat kepada kita. Pada malam hari ini mari kita semua mengkaji daripada surat An-Nahl 97 tadi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita selaku hamba Allah ini selalu ada keraguan dalam beribadah, dalam beramal ada keraguan. Karena itu memang sifat manusia itu imannya kan turun naik. Jadi kadang yakin, kadang tidak ya. Kadang beriman dengan nilai yang full, kadang nilainya hanya 50%. Makanya diingatkan supaya apa? Supaya keyakinan dan keimanan itu kembali pulih. Kita beramal di sini adalah amalan daripada wali kutub yang hidup di sebuah negeri para wali, yaitu di Yaman, di Hadramaut. Tepatnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini hidup di kota Inat, dia berkembang mendakwahkan. Negeri yang tandus menjadi berkahnya sangat banyak berkat daripada kegigihan daripada seorang hamba Allah yang arif billah, yang sangat peduli dengan ketauhidan umatnya. Maka dikabarkan pada zaman Syekh Abu Bakar bin Salim hidup tidak ada satupun orang yang berdosa karena sudah ditanggung oleh beliau, masya Allah. Nah, makanya kita di sini beramal itu hanya mengamalkan apa yang menjadi amalannya. Doa-doa yang tergambar di dalam Wirdul Kabir itu sangat besar sekali, sangat tinggi sekali bahasanya. Kalau dipikir-pikir, kita apa mampu, apa pantas kita doa demikian, ya kan? Makanya juga ada perdebatan di kalangan ulama soal boleh atau tidak kita berdoa. Doanya Rasulullah SAW saat menggapai menjelang sakaratul maut. Ya Rafiqul A'la, wahai teman yang paling tinggi, yang sangat tinggi. Kenapa Rasulullah SAW berdoa demikian? Karena memang dia posisinya adalah Habibullah, ya kan?
Jadi posisinya tentu saja pertama antar sesama para nabi, dia bertemu dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Itulah teman dia yang paling tinggi. Yang paling tinggi lagi tentu dia yarju ilallah, liqa ilallah, ya kan? Tidak diragukan lagi berpulang ke rahmatullah. Kalau kita ini kan masih dalam batas doa ya, insya Allah kita berpulangnya ke rahmatullah, bukan ke tempat lain ya. Bukan mati penasaran kata orang kan. Kalau Rasulullah tidak kita ragukan lagi, Rafiqul A'la. Tentu karena dia kekasih Allah, dia tetap berada di sisi Allah. Nah, makanya ada perdebatan, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Makanya kita kan ada juga di situ berdoa ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin, ya kan? Wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah teman-teman yang baik, ya kan? Jadi kita ini berusaha menjadi rafiqanya kaum sholihin, ya, min awliyaillah, arbillah, ya. Jadi kenapa ini diterangkan? Supaya tidak ada keraguan lagi. Ya, kita beramal di sini men'amila sholihan. Barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan soleh, berbuat amalan-amalan baik, ya, min dzakarin aw unsa, baik itu dari jenis laki-laki maupun perempuan orangnya yang beramal itu, wa huwa mu'min, dan dia beriman dengan amalnya itu, sungguh akan kami jadikan hidupnya hayatan thayyibah, hidup yang baik. Ya, hidup yang baik itu jangan harus kita melulu ukur dengan misalnya punya kan mobil Fortuner, ya kan, rumah gedung, ya, ya, punya istri sampai 4, ya. Bukan itu kita ukur. Artinya ukuran-ukuran materi keduniaan sifatnya hanya cobaan, bahkan hiasan, sifatnya kan fana sementara. Bukan itu yang kita ukur. Hayatan thayyibah itu adalah apapun yang diberikan oleh Zat yang maha mulia, tentu saja mulialah yang kita terima, ya kan? Rezeki itu datangnya dari Allah, itulah yang kita dapat, yang sudah kita usahakan, maka kita qanaah. Kalau kata Imam Al-Busairi, yaitu hayatan thayyibah itu adalah qanaah. Kalau tidak qanaah, mau punya mobil ratusan, ya, menjadi ini agen bus antar kota, antar provinsi, mobilnya kan ratusan itu ya, walaupun bolehnya ngutang, ya, kredit itu bisa kan, ya, punya kebun sawit puluhan ribu hektar, bolehnya dapat utang juga di Bank Dunia, masih kurang juga karena tidak qanaah tadi kan. Coba kalau kita qanaah, punya duit 1 bulan cuma dapat 1 juta, kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung, dibagi 30 hari 1 juta itu dapat berapa? 30.000, ya kan? Lebih sedikit. Mau makan apa 30.000 zaman sekarang? Tapi karena qanaah, Allah cukupkan uang 1 juta tadi sehari-hari. Kita ini sebagai manusia kan kadang-kadang tidak pernah mau menghitung nikmat Allah. Mana pernah mau menghitung nikmat Allah? Sudah Allah peringatkan, in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah atas kalian semua itu, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah kan? La tuhsuha. Coba mana bisa menghitung nikmat Allah? Tapi kalau menghitung amal sendiri pandai. Ya kan? Hari ini aku sudah puasa, sudah sholat sunat, hitung, sudah, sehingga merasa sombong, besok tak mau lagi beramal, sudah cukup untuk setahun. Nah ini yang kacau, ya kan?
Kan pandai menghitung amal sendiri, tapi lupa menghitung dosa. Nah, ini yang berbahaya ya kan. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung nikmat Allah, uang cuman yang kita dapat sebulan kita gaji kerja, dapat cuman digaji sebulan 1 juta, tapi rupanya hari-hari Allah datangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Pagi-pagi bangun tidur, tok-tok tetangga ngantar lauk. Lupa bersyukur kepada Allah. Oh, terima kasih banyak nih anak. Tapi lupa bersyukur kepada Allah. Padahal kita berterima kasih kepada makhluk itu juga wajib, tapi lebih wajib lagi bersyukur kepada Allah yang akan berterima kasih. Dalam bentuk apa? Beribadah. Bukan hanya di bibir ya kan. Kalau di bibir itu saat itu memang harus spontan ya kan. Alhamdulillah. Kalaupun sadar kadang-kadang tidak lupa ya kan? Lupa kadang-kadang mengucapkan alhamdulillah. Walaupun hanya sebatas dalam hati. Kadang alhamdulillahnya besar-besar, suara alhamdulillah dapat duit supaya tetangga dengar. Ya kan? Pamer ya kan? Alhamdulillah dapat ini apa? Undian, zikrat supaya tetangga dengar. Nah, tapi alhamdulillahnya niatnya supaya didengar orang ya kan. Nah, itu yang kurang pas ya kan. Yang paling penting itu kan kita bersyukur. Bagaimana kita bersyukur hari ini supaya ditambahkan nikmat. Nah, itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, bukan karena juga takut diazab Allah, tapi paling tidak karena kecintaan kita kepada Allah. Nah, itu. Ya kan? Yang penting kan itu. Kita akan bersama orang yang kita cintai, ya kan? Sudah dibilang oleh Rasulullah SAW dan sabdanya pada salah satu sahabatnya, engkau bersama orang yang kau cintai. Ya kan? Nah, itu makanya amalan yang paling dicintai Allah itu, kalau kita mencintai sebuah amalan, tentu istiqomah, didawamkan. Itulah ukuran kita cinta atau tidak kepada amalan itu. Kalau sholat itu kewajiban, itu pun harus dilakukan dengan rasa cinta, rasa senang. Kalau dengan rasa terpaksa, khusyuknya otomatis berkurang. Itu sudah otomatis merasa berat, ya kan, ngantuk berat, ya. Lah nguapnya dalam sholat itu mana khusyuk, Makanya kalau orang pengopi itu dia bangun subuh itu kadang-kadang tuh untuk supaya menghilangkan ngantuk dia ngopi dulu atau paling tidak minum teh dulu, minum air hangat dulu. Nah, itu namanya ikhtiar ya. Usaha kita untuk beribadah. Bahkan ada kalam ulama mengatakan orang yang ngopi itu menjelang untuk beribadah itu, kopi yang masih lengket di dalam perut itu dijadikan sebuah amalan. Kenapa? Dia kopi itu rupanya niatnya supaya amalnya tidak ngantuk di dalam beramal tadi. Nah, kopi yang ada itu jadi syahid. Saking Allah itu sangat mencintai makhluknya. Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu kan luar biasa, ya kan? Ya, dalam sebuah hadis kudusi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kan diceritakan apabila seseorang berniat melakukan sebuah amalan baik, catat, jadikan pahala walaupun belum dikerjakan. Kalau dikerjakan dilipat gandakan sampai 10 kali, bahkan jadi 700 balasan di sisi Allah. Diperintahkan kepada malaikat pencatat, malaikat katibin kan, yang catatan amalan seseorang. Nah, kalau dia berniat jahat, seseorang berniat jahat, jangan dicatat dulu sebelum dia melaksanakan. Kalau dia melaksanakan niat jahatnya itu tadi, catatlah, berilah balasan sesuai dengan amalan jahatnya. Dan saking luar biasa kasih sayang Allah kepada makhluknya. Kadang
kadang kan kita lupa dengan kasih sayang Allah, tak mau berpikir ya. Coba berpikir, wah Allah ni luar biasa memang. Kasih sayang Allah luar biasa. Saking supaya apa? Supaya makhluknya ini timbul rasa cinta kepada Allah, ya kan? Sebuah rasa cinta itu tidak akan dengan terpaksa. Ya namanya dengan rasa cinta, ya dah. Karena rasa cinta tahan berkebun panas-panas, tahan kerja bangunan panas-panas, karena rasa cinta kepada anak istri. Bagaimana kalau kita dengan rasa cinta beribadah kepada Allah? Masya Allah. Nah itu yang perlu ditanamkan di dalam diri kita, bahwa Allah itu sangat kasih sayang kepada makhluknya, apalagi kepada jenis manusia. Kalau dia beramal, diberi amalan, diberi balasan yang luar biasa. Kalau dia berbuat jahat, dibalas dengan sesuai bahannya, kecuali sudah diberi peringatan. Nah itu lain cerita ya. Kalau tidak mau bertobat ya kan. Makanya Allah itu Maha Pemaaf, ya kan, Maha Pengampun, ya. Nah, dalam hadis tadi yang Anda bacakan tadi itu hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Saddadu wa qaribu. Tetaplah berteguh hatilah dalam kebaikan maksudnya, dan wa qaribu, berjalanlah, bersikaplah yang lurus, tak goyang maksudnya, teguh. Bahwasanya alayyadakhilah, bahwasanya tidak akan amalan kita itu tidak akan memasukkan kita ke dalam surga. Alayyadakhilah ahadakum amalahul jannah. Amalan seseorang itu di antara kamu tidak akan bisa memasukkan kamu ke dalam surga apa kecuali dengan rasa cinta. Kenapa? Kalau rasa cinta, mencintai amalan itu tentu dengan istiqamah, ya kan? Wa anna ahabba a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai Allah, amalan kepada Allah yang paling dicintai, maksudnya adwa muhawainkol, didawamkan walaupun hanya sedikit. Makanya kita ini berusaha untuk mendawamkan ini terus setiap malam Rabu terus, kecuali ada halangan besar. Nah, kita corona kemarin ada sempat berhenti, ya kan? Ada ya, periode pertama, yang ini kita jalan terus, kita akalin kemarin ya. Nah, kenapa? Kalau tidak itu kita bisa kalah dengan urusan dunia. Walaupun kan kita kan ini kan memang alhamdulillah kan tidak ada yang terjangkit ya. Alhamdulillah, kalau ada kacau gitu, khawatir ya. Nah, dan kita bisa dituduh sebagai klaster jadi kan. Nah, makanya mudah-mudahan kalau kita beristiqomah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Harus dengan senang hati. Nah, itu. Harus dengan senang hati. Mudah-mudahan amalan yang dilakukan dengan senang hati, dengan iman. Ya, kalau dalam surat An-Nahl tadi syaratnya wa mu'min. Nah, beriman. Jadi kita mengharapkan sebuah khasiat daripada ayat Al-Quran dengan tidak beriman. Maksudnya takkan ada orang yang tidak percaya dengan Al-Quran selagi dia Islam itu tak akan ada, ya, tak mungkin ya. Tidak hanya kau beriman dengan Al-Quran, beriman pasti itu kau beriman, ya tak? Mukmin, ya mukmin. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Jadi diturunkan Al-Quran itu dari Tuhan kepada Rasul Al-Quran. Tentu kita imani, ya kan? Tidak akan mungkin, cuma nilai keyakinan yang harus menjadi kita perhatikan. Nah, itu. Ya, keyakinan
keyakinan yang harus kita perhatikan. Masa orang baca-baca mantra itu bisa jadi obat, mujarabah? Kita baca kalimatullah tidak bisa jadi obat. Nah, tidak obat batin maksudnya. Sebuah khasiat misalnya suratul Ikhlas, dijelaskan oleh Rasulullah bahwa barang siapa mendawamkan suratul Ikhlas ini akan ada satu surga 5 kali, ada hadisnya, ada yang mengatakan 20 kali hadisnya. Ambil paling banyak. Yakini, dawamkan. Bahkan suatu riwayat pernah diceritakan seorang imam saking dia senang cinta kepada surat Al-Ikhlas itu, sebelum dia baca surat yang lain sehabis Al-Fatihah, dia tetap baca surat Al-Ikhlas dulu, sehingga orang protes di makmumnya. Makmumnya protes, tak mau dengar dia. Katanya kalau kamu nyuruh aku berhenti dia baca surat Al-Ikhlas ini, lebih baik aku berhenti jadi imam. Nah, kalau cuma itu payah, laporkan kepada Rasulullah. Panggil, kenapa kau lakukan itu? Sebabnya apa kata Rasulullah? Rasulullah kan orangnya adil ya. Padahal dia tahu sebenarnya yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Karena dia tidak mau bersikap seperti memihak di mata orang lain. Dia adil. Ditanya, kenapa kau lakukan itu? Karena aku cinta pada surat Al-Ikhlas itu. Aku senang melakukannya. Mengamalkan surat Al-Ikhlas itu kecintaan aku. Nah, kalau itu karena cintaanmu itulah menyebabkan kau masuk surga. Makanya dijadikan dasar oleh para ulama, kita itu disuruh mencintai sebuah amalan, bukan yang bertentangan dengan syariat, tapi kan yang baca surat Al-Ikhlas ulang-ulang itu bertentangan dengan syariat, ada tak? Kecuali di roba-roba, ya kan? Yang sama dengan kita di sini dikarang oleh Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Hamim, hamim, hamim. Kalau orang agak kotor pikirannya, picik, ya kan, suka mengkritik, apa dia tu kata, mana dasar dalil? Ada tak hadisnya? Macam tu ulang-ulang tu, ada tak dasar? Memang tak kati kalau nak ditanya hadisnya, sama dengan Yasin Fadilah itu kan? Yasin Fadilah itu kan dibaca berulang-ulang, Yasin sampai 7 kali kan, atau diselip-selip di antara satu ayat dengan lain di sisi doa, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Berarti boleh. Ya, cuma kadang-kadang orang ini kan tidak mau memandang yang demikian. Kata dia tu lah, pokoknya kacau begawe dia, ngeritik begawe, sehingga terjadilah perpecahan di kalangan umat kita. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga kita harus mengikut kepada apa yang sudah menjadi tatanan ulama kita ikut. Nah, dibilang takal kultur kan tak di situ dia bilang, bila kami takal kultur, kami lah bilang daripada berdebat ya. Nah, jadi itulah sebuah gambaran kalau amalan itu kita beritiba dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa senang, ya kan, dengan iman, maka dia menjadi amalan yang makbulan, ya kan. Kita beramal ini kalau bukan tak makbulan, percuma ya. Nah, jadi harus beriman. Wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi mukjizat Al-Qur'an itu terjadi bagi orang-orang yang beriman. Kalau tidak percaya, cobalah orang-orang yang tidak beriman dengan Islam itu, kafir lah ya. Non-muslim kalau bahasa begitu deh. Tidak akan dapat dia, tidak akan percaya dia. Kalaupun ada yang diberi oleh Allah tentang itu, berarti Allah yang ingin memberinya petunjuk hidayah. Ya, itu di luar kuasa manusia. Ya, kalau kita percaya dengan Al-Quran itu, insya Allah dia menjadi obat. Ya. Nah, obat apa baik ada di Al-Quran. Ya, obat gelisah yang pertama sekali tidak galau. Baca Al-Quran itu, insya Allah tenang. Ya, kalau tidak tenang juga berarti lagi ada masalahnya. Paling tidaknya Nabi baca Al-Quran itu agak sejuk lah, tak yang panas sudah itu. Bagi yang tidak bisa
baca Al-Quran dengan lancar, baca wegel itu tadi banyak-banyak. Al-Quran juga kan, tidak ada payah amalannya. Jadi kita mengambil amalan yang paling mudah. Ya, karena agama itu kan tidak ada yang menyulitkan, ya kan? Ya ada orang yang pergi istilahnya naik haji mampu, nah kita baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa dah mampu belum haji? Mudah-mudahan dengan tasbih itu tadi dipanggil oleh Ka'bah, oleh Allah. Kalau Allah nak manggil, dia bisa menghalangi. Nah, asal yakin ya. Jadi itu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pertambah iman kita untuk beramal, ya. Karena amalan yang membawa kita untuk menuju ridho dari rahmat yang paling baik, yang paling ini adalah yang paling kita senangi, yang paling kita cintai, ya kan? Terus yang kedua, amalan tentu saja kita beritibar pada kaum sholihin, ya kan? Kaum arifin, sehingga kita akan menjadi dikumpulkan bersama mereka nanti insyaallah kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti kita bacakan ini hajat daripada kita semua umumnya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat daripada sahibul bait, ya kan? Sahibul hajat daripada saudara Effendi, ya, dikabulkan oleh Allah SWT. Tentu saja kita harapkan ridho dan rahmat Allah yang turunkan pada ini rumah dan kepada ini majelis malam ini dan di malam-malam seterusnya, insyaallah berkat daripada Bahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita amalkan wiridnya, insyaallah kita bisa istiqomah, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan diberikan jalan kemudahan terus supaya kita bisa terus melakukan syiar ini bersama-sama. Yang kedua, kita tentu saja mengharapkan berkahnya fid dini wad dunya ilal akhir. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan susah apapun diberi kemudahan, ya, dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada kita mengamalkan wirid daripada Bahrul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kalaupun ada salah penyampaian, kurang berkenan di hati, al-fakir mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Itu kalaupun kesalahan bukan disengaja, ya, kalaupun ada salah sampai, salah ayat yang dibaca tadi, memang itulah kekurangan kedatangan al-fakir, karena kurang ilmu, kelupaan. Kalaupun itu benar, itu semua semata-mata kebenaran itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi taqwallah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.